Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses perubahan yang bersifat kualitatif dan berkesinambungan, meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial individu menuju ke arah yang lebih sempurna. Meskipun beberapa ahli itu menyamakannya dengan pertumbuhan, pandangan yang lebih luas juga membedakan keduanya. Pertumbuhan itu lebih menekankan kepada perubahan kuantitatif seperti tinggi dan berat badan. Sementara perkembangan bersifat kualitatif mencakup peningkatan kemampuan, fungsi psikologis, dan kedewasaan perilaku yang kompleks. Perkembangan juga bersifat holistik, irreversible atau tidak dapat diputar kembali dan terjadi sepanjang hayat sebagai hasil interaksi antara kematangan internal dengan pengalaman dan lingkungan eksternal. Proses perkembangan ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama yang saling berinteraksi. Yang pertama itu ada faktor hereditas atau keturunan, yaitu potensi fisik dan psikis yang diwariskan oleh orang tua sejak konsepsi, seperti kecerdasan dan sifat dasar. Kedua itu faktor lingkungan yang meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan juga berperan sebagai katalisator yang mengaktualisasikan potensi bawaan, membentuk kepribadian, nilai, kemampuan individu melalui interaksi, pendidikan, dan pengalaman. Lalu adapun yang ketiga, dalam perspektif psikologi Islam, faktor ketentuan Allah juga diakui sebagai penentu utama yang melandasi segala proses. Meskipun manusia tetap dituntut untuk berusaha dan berdoa, ketiga faktor ini saling terkait dan bersama-sama membentuk perkembangan individu secara utuh dari aspek biologis, psikologis, sosial, hingga ke spiritual. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu dengan judul belajar. Belajar itu adalah suatu proses aktif yang berlangsung sepanjang hidup untuk memperoleh, mengubah, atau meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan, kebiasaan, dan sikap. Proses ini juga melibatkan aktivitas mental dan interaksi dengan lingkungan, serta menghasilkan perubahan perilaku yang relatif permanen, disadari, dan juga bermanfaat. Perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar itu memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama itu disadari oleh individu, bersifat fungsional atau memberikan manfaat, aktif dan positif karena memerlukan usaha, bersifat menetap yang artinya bukan sementara, dan juga memiliki tujuan yang jelas, dan mencakup seluruh aspek perilaku yang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar juga dapat mengambil berbagai bentuk seperti belajar abstrak, yaitu menggunakan pemikiran konseptual, misalnya matematika. Lalu yang kedua itu belajar juga belajar keterampilan, melatih gerak motorik seperti olahraga, terus juga belajar sosial, memahami dan memecahkan masalah, berpikir sistematis dan logis. Belajar rasional, yaitu menggunakan logika. Ada juga belajar kebiasaan, yaitu membentuk perilaku baru. Belajar apresiasi, yaitu menghargai nilai satu objek seperti seni, dan belajar pengetahuan, yaitu mendalami informasi melalui penyelidikan. Proses belajar umumnya itu melalui beberapa tahapan. Menurut Albert Bandura, tahapan itu meliputi yang pertama itu tahap perhatian, yaitu memusatkan perhatian pada materi. Lalu yang kedua itu tahap penyimpanan, memori.
memproses dan menyimpan informasi. Lalu yang ketiga itu ada tahap reproduksi, itu memunculkan kembali informasi yang disimpan. Dan tahap motivasi, yaitu adanya penguatan seperti pujian atau nilai untuk menguatkan hasil belajar. Keberhasilan belajar juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pembelajar, mencakup kondisi fisiologi seperti kesehatan, fungsi indera, dan nutrisi, serta kondisi psikologis seperti minat, motivasi, kecerdasan, memori, dan keadaan emosi. Sementara faktor eksternal berasal dari luar diri, meliputi faktor sosial seperti pengaruh orang tua, guru, dan teman. Lalu serta faktor non-sosial seperti kondisi lingkungan, cuaca, waktu belajar, tempat, dan ketersediaan alat bantu belajar. Kombinasi dari semua faktor ini menentukan bagaimana proses belajar yang berlangsung dan hasil apa yang dicapai. Sehingga pendidik perlu memperhatikan dan mengkondisikan faktor-faktor tersebut untuk mendukung pembelajaran yang lebih optimal. Baiklah, kita akan lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu tentang teori belajar. Teori belajar merupakan kerangka konseptual yang terdiri dari prinsip-prinsip sistematis untuk menjelaskan dan memahami bagaimana proses belajar tersebut terjadi, yaitu suatu proses perubahan perilaku, pengetahuan, dan pemahaman individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Belajar sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang fundamental dalam pendidikan yang menghasilkan perubahan pada diri individu, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penyesuaian diri. Dalam dunia pendidikan, terdapat beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Ada yang pertama itu teori ilmu jiwa daya, beranggapan bahwa belajar adalah melatih berbagai daya jiwa, seperti daya ingatan dan berpikir. Seringkali juga menghasilkan pembelajaran yang bersifat hafalan. Lalu ada juga teori tanggapan yang menekankan bahwa kecerdasan diperoleh dengan mengumpulkan tanggapan sebanyak-banyaknya ke dalam pikiran. Sementara teori Gestalt menekankan bahwa pemahaman terhadap suatu hal diperoleh dengan memandangnya sebagai suatu keseluruhan yang utuh, bukan sebagai kumpulan bagian-bagian yang terpisah. Selain itu juga, Robert Gates memandang belajar sebagai proses memperoleh kemampuan yang terbagi dalam beberapa ranah, seperti ranah keterampilan motorik, kemampuan intelektual, informasi verbal, strategi kognitif, dan sikap. Ada juga teori asosiasi yang melihat belajar itu sebagai suatu proses pembentukan hubungan atau asosiasi antara stimulus dan respon. Karakteristik teori-teori belajar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aliran besar. Ada yang pertama itu teori behavioristik yang memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Tokoh-tokohnya seperti Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner yang memiliki penekanan yang berbeda, mulai dari hubungan stimulus hingga respon. Pentingnya perilaku yang teramati, peran kebutuhan biologis, kekuatan kebiasaan, hingga pengaruh konsekuensi dari suatu tindakan. Berbeda dengan itu, teori belajar kognitif lebih menekankan pada proses mental internal seperti berpikir, pemahaman, dan pemrosesan informasi. Belajar juga dianggap sebagai proses aktif untuk memahami lingkungan secara menyeluruh. Teori belajar humanistik berfokus pada pengembangan potensi manusia secara utuh dan pencapaian aktualisasi diri. Dengan pendekatan seperti belajar bermakna, sedangkan teori belajar sibernetik memandang belajar sebagai proses pengelolaan informasi, di mana cara pemrosesan informasi itu dapat bervariasi tergantung pada individu dan situasinya. Jadi, secara keseluruhan, teori-teori belajar ini memberikan berbagai perspektif untuk memahami kompleksitas proses pembelajaran,
mulai dari suatu perubahan perilaku yang terlihat, proses mental internal, pengembangan diri secara holistik, hingga mekanisme pengolahan informasi. Yang semuanya itu terjadi dasar bagi pendidik dalam merancang pengajaran yang efektif. Oke, kita menuju ke pembahasan materi yang keempat tentang intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan adalah suatu konsep umum tentang kemampuan mental individu untuk memahami informasi, memecahkan masalah, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kecerdasan juga seringkali dilihat sebagai potensi bawaan yang mempengaruhi keberhasilan belajar, namun pengukurannya melalui tes IQ kerap menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak sepenuhnya mewakili kemampuan seseorang yang sebenarnya. Kecerdasan dapat dipahami dalam berbagai bentuk. Menurut Sternberg, ada 3 jenis kecerdasan umum utama. Yang pertama itu ada analitis, yaitu kemampuan menilai dan menganalisis secara logis. Lalu yang kedua ada kreatif, itu kemampuan menghasilkan ide unik dan solusi baru. Dan yang ketiga itu praktis, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Selain itu, teori kecerdasan majemuk menggambarkan beragam kecerdasan spesifik seperti kecerdasan verbal, yaitu berpikir menggunakan bahasa. Ada juga matematis, yaitu operasi logika dan angka. Ada juga ruang, yaitu visualisasi 3 dimensi. Musikal, yaitu kepekaan terhadap nada dan ritme. Ada juga kinestetik tubuh, yaitu keterampilan fisik dan koordinasi. Serta intrapersonal, yaitu pemahaman dan pengelolaan diri. Tingkat kecerdasan seseorang itu juga dapat dipengaruhi oleh interaksi beberapa faktor nih. Ada yang faktor bawaan atau keturunan memainkan peran penting yang terlihat dari kemiripan kecerdasan dalam keluarga. Namun, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh seperti gizi, stimulasi kognitif, pendidikan, dan kualitas pengasuhan dalam keluarga. Selain itu juga, kematangan organ, terutama organ otak, dan proses pembentukan melalui pengalaman serta pembelajaran yang disengaja juga turut membentuk kecerdasan. Perlu dipahami bahwa kecerdasan umum atau yang disebut intelijensi ini berbeda dengan bakat dan kreativitas. Bakat itu mengacu pada kemampuan khusus di bidang tertentu yang mungkin tidak terungkap oleh tes kecerdasan umum. Sementara itu, kreativitas sebagai kemampuan berpikir divergen yang menghasilkan berbagai alternatif yang tidak selalu berkorelasi langsung dengan skor IQ tinggi. Karena tes IQ tradisional itu lebih mengukur berpikir konvergen, yaitu mencari suatu jawaban logis. Nah, dengan demikian, kecerdasan merupakan konsep kompleks dan multidimensi, di mana hasil tes IQ tersebut hanyalah salah satu indikator yang tidak menggambarkan keseluruhan potensi individu. Baiklah, sekarang kita melanjutkan ke materi yang kelima, yaitu tentang motivasi. Motivasi itu adalah suatu dorongan atau kekuatan, baik dari dalam maupun luar diri, yang mengaktifkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dorongan ini menimbulkan semangat dan ketekunan yang dalam bertindak, serta membuat perilaku menjadi selektif dan berorientasi pada sasaran. Salah satu teori penting tentang motivasi dikemukakan oleh David Michelin yang berfokus pada 3 kebutuhan psikologis dasar yang mendorong manusia. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi, yaitu dorongan untuk mengungguli, berinovasi, dan bertanggung jawab atas usaha sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugas menantang.
Lalu yang kedua itu kebutuhan akan afiliasi, yaitu keinginan untuk menjalin hubungan sosial yang hangat, kooperatif, dan harmonis dengan orang lain. Lalu ada pun yang ketiga yaitu kebutuhan akan kekuatan, yaitu keinginan untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau memiliki dampak terhadap orang lain. Meskipun ketiganya ada dalam setiap diri, kekuatannya bervariasi pada tiap individu, dan kebutuhan akan prestasi sering mendapat penekanan khusus karena kaitannya dengan kinerja dan pencapaian. Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi seseorang antara lain keinginan untuk mendapat pengakuan dari orang lain yang dianggap ahli, kebutuhan akan penghargaan atas jerih payahnya, dorongan untuk sukses karena usaha sendiri, keinginan untuk dihormati oleh teman atau lingkungannya di sekitarnya, serta kebutuhan untuk bersaing dan menjadi lebih unggul. Berdasarkan asalnya, motivasi dibedakan menjadi dua. Ada yang pertama itu motivasi intrinsik, yaitu muncul dari dalam diri individu sendiri tanpa paksaan luar seperti rasa ingin tahu, kepuasan pribadi, atau kebutuhan fisiologis dan psikologis aktualisasi diri. Sementara motivasi ekstrinsik yaitu timbul karena pengaruh dari luar seperti imbalan materi, penghargaan, ujian, tekanan sosial, atau aturan yang mengharuskannya. Dalam konteks nyata, misalnya, motivasi mahasiswa menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan dapat dianalisis melalui kerangka teori Nietzschean tadi. Aktivitas mereka mungkin didorong oleh kombinasi kebutuhan untuk berprestasi di bidang baru, kebutuhan afiliasi dengan membangun jaringan pertemanan, serta kebutuhan akan kekuatan untuk mempengaruhi dan memimpin. Faktor-faktor seperti keinginan pendapat, pengakuan, penghargaan, dan tempat bersaing juga turut membentuk motivasi mereka. Pada dasarnya, perilaku yang termotivasi selalu dilatar belakangi oleh kebutuhan tertentu dan diarahkan untuk mencapai tujuan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang memori. Memori atau ingatan adalah fungsi kognitif yang memungkinkan otak untuk memperoleh, menyimpan, dan memunculkan kembali informasi dari pengalaman masa lalu. Proses ini juga melibatkan penerimaan informasi, penyimpanannya, dan pengambilannya kembali. Secara umum, memori dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan durasi penyimpanannya. Yang pertama ada memori sensorik, menyimpan informasi mentah dari indera sangat singkat, hanya dalam hitungan detik. Memori jangka pendek yaitu menyimpan informasi secara sementara dan terbatas, biasanya sekitar 20-30 detik dan berperan dalam menyelesaikan tugas-tugas aktif. Sementara memori jangka panjang memiliki kapasitas hampir tidak terbatas dan menyimpan informasi secara relatif permanen dari beberapa menit hingga seumur hidup. Pemrosesan informasi dalam memori melewati beberapa tahapan berurutan, dimulai dari input, informasi masuk penyimpanan sensoris yang sangat singkat, kemudian melalui proses penyaringan dan pengenalan pola, informasi yang diperhatikan dipilih untuk dipindahkan ke memori jangka pendek.
Agar informasi bertahan lama, ia harus diproses lebih dalam dan dipindahkan ke memori jangka panjang. Terdapat beberapa model untuk memahami cara kerja memori. Model Atkinson-Shiffrin, yaitu menggambarkan aliran informasi linear dari memori sensorik ke jangka pendek, lalu ke jangka panjang dengan proses pengulangan sebagai kunci perpindahannya. Model tingkat pemrosesan menekankan bahwa kedalaman analisis informasi menentukan kekuatan penyimpanannya. Pemrosesan yang bermakna menghasilkan memori yang lebih tahan lama daripada sekedar pengulangan biasa. Model Tulving membagi memori berdasarkan jenis informasinya. Memori episodik untuk peristiwa pribadi, memori semantik untuk fakta dan pengetahuan yang umum, serta memori prosedural untuk keterampilan dan cara melakukan sesuatu. Terakhir, model pemrosesan terdistribusi paralel atau jaringan saraf melihat memori sebagai proses yang tersebar di berbagai simpul otak, yang memungkinkan pengambilan informasi yang fleksibel meski dengan petunjuk yang tidak lengkap. Kita lanjutkan ke materi yang ke-7, yaitu tentang emosi. Emosi adalah suatu keadaan perasaan yang kompleks disertai perubahan biologis dan psikologis yang mendorong individu itu untuk bertindak. Kata emosi berasal dari bahasa Latin emovere yang berarti bergerak menjauh, yang menekankan adanya kecenderungan untuk bereaksi. Emosi merupakan respon terhadap rangsangan baik dari dalam maupun luar diri, dan seringkali juga diekspresikan melalui perubahan perilaku seperti tertawa atau menangis. Perkembangan emosi ditentukan oleh kombinasi kematangan bawaan dan proses belajar sepanjang hidup. Emosi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori luas. Yang pertama itu emosi positif yang menyenangkan seperti cinta, gembira, dan kagum, dan emosi negatif yang tidak menyenangkan seperti marah, takut, benci, dan khawatir. Beberapa emosi dasar meliputi marah akibat terhambatnya tujuan, ada juga takut yaitu dorongan untuk menghindar, cinta yaitu kerinduan akan kesatuan dan kedekatan, ada gembira yaitu perasaan terbebas dari ketegangan, serta khawatir yaitu rasa takut tanpa objek yang jelas. Emosi juga memiliki ciri khas yang bersifat subjektif dan pribadi, disertai perubahan jasmani, diekspresikan dalam perilaku dan dapat berfungsi sebagai motif atau pendorong tindakan. Kemunculan emosi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi perasaan tidak terpenuhi oleh kebutuhan fisik, merasa tidak diterima atau dicintai, mengalami perlakuan tidak adil, serta kondisi keluarga yang tidak harmonis. Sedangkan faktor eksternal mencakup perlakuan orang tua atau guru yang merendahkan harga diri, terlalu banyak larangan dibanding dukungan, perbandingan yang tidak adil dengan saudara, serta rasa kebutuhan yang tidak dipenuhi padahal orang tua mampu. Terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan bagaimana emosi itu terbentuk. Teori James Lange yang berpendapat bahwa emosi adalah hasil kesadaran atas perubahan fisiologis tubuh. Teori Kernenberg yaitu menolak urutan tersebut dan menyatakan bahwa pengalaman emosi dan respon fisiologis terjadi secara bersamaan dan independen. Teori dua faktor Charter-Singer menekankan bahwa emosi memerlukan kombinasi antara gairah fisiologis dan interpretasi kognitif terhadap situasi. Sedangkan teori penilaian kognitif Lazarus menekankan penilaian atau ekspresi individual terhadap makna suatu situasi sebagai langkah pertama dan penentu utama sebelum respon emosional dan fisiologis itu muncul. Selanjutnya, materi ke-8 tentang berpikir. Berpikir dalam psikologis merupakan proses mental yang mendasar dan kompleks, di mana individu secara sadar mengolah informasi, memanipulasi konsep, dan menghubungkan berbagai ide untuk membentuk pemahaman, penilaian, atau keputusan. Ini bukan sekadar reaksi otomatis, tetapi aktivitas yang melibatkan struktur kognitif serta dipengaruhi oleh aspek afektif seperti emosi, motivasi, nilai-nilai, dan konteks sosial budaya. Ada beberapa jenis berpikir yang utama.
Berpikir kritis adalah kemampuan menilai informasi secara logis dan mendalam. Berpikir kreatif, fokus pada menghasilkan ide orisinal dan solusi inovatif. Berpikir ilmiah atau rasional berlandaskan pada data, fakta, dan logika sistematis. Sementara itu, berpikir divergen bertujuan menghasilkan banyak alternatif jawaban. Sedangkan berpikir konvergen menyaringnya menjadi satu solusi terbaik. Selain itu juga terdapat perbedaan antara berpikir abstrak, memahami konsep dan simbol, tidak, dan berpikir konkret pada objek dan pengalaman langsung. Kemampuan berpikir juga dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor. Faktor biologis seperti perkembangan dan kesehatan otak menjadi fondasi kognitif. Lingkungan sosial dan budaya termasuk interaksi bahasa dan nilai-nilai yang diajarkan membentuk pola pikir individu. Pendidikan dan metode pembelajaran yang baik sangat berperan dalam melatih keterampilan analisis dan pemecahan masalah. Selain itu juga motivasi, minat, dan kondisi emosional seorang dapat mendorong seorang untuk Pemahaman tentang proses berpikir memiliki implikasi penting, terutama dalam dunia pendidikan. Guru perlu merancang pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga merangsang siswa untuk aktif berpikir, bertanya, dan mengeksplorasi. Dengan menerapkan metode seperti diskusi, pemecahan masalah, dan menghubungkan materi dengan konteks nyata, guru dapat membantu perkembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa secara bertahap, sehingga tujuan pendidikan untuk membentuk individu yang mandiri dan mampu berpikir itu dapat tercapai. Selanjutnya materi yang terakhir tentang perbedaan individual. Perbedaan individu dalam pembelajaran mengacu pada keunikan setiap peserta didik sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak terbagi, yang terbentuk dari interaksi faktor biologis, yaitu kondisi fisik, ada juga psikologis, kecerdasan, emosi, dan kepribadian, dan sosial budaya, yaitu keluarga, teman, nilai masyarakat. Dalam pendidikan, keragaman ini berarti tidak ada dua siswa yang persis sama dalam kemampuan, minat, gaya belajar, atau kesiapan menerima materi, sehingga pendekatan pengajaran yang seragam menjadi tidak efektif dan tidak adil. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Faktor biologis yang meliputi kondisi kesehatan dan perkembangan sistem saraf yang mempengaruhi kesiapan belajar. Faktor psikologis juga mencakup kecerdasan, kreativitas, motivasi, dan kepribadian yang membentuk cara siswa memproses informasi. Faktor lingkungan keluarga seperti pola asuh dan dukungan emosional sangat membentuk sikap dan ketekunan belajar. Faktor sosial budaya termasuk interaksi dengan teman sebaya dan nilai-nilai masyarakat memengaruhi persepsi siswa terhadap pendidikan. Terakhir, pengalaman pendidikan formal di sekolah seperti kualitas guru dan metode pengajarannya juga memperkuat atau justru memperlebar kesenjangannya yang sudah ada. Dampak dari perbedaan individu ini sangat nyata pada gaya dan hasil belajar. Variasi dalam kemampuan kognitif juga mampu membuat siswa cocok dengan gaya belajar yang berbeda. Ada visual, auditori, atau kinestetik. Motivasi dan minat menentukan beberapa dalam siswa terlibat dalam proses belajar. Kepribadian, misalnya introvert atau extrovert, itu mempengaruhi preferensi belajar, apakah secara mandiri atau berkelompok. Dukungan keluarga dan lingkungan dalam memberikan landasan emosional dan akademik yang penting. Sementara itu, kestabilan emosi dan kemampuan mengelola diri berpengaruh pada konsentrasi dan ketahanan menghadapi tantangan. Hasil belajar akhir merupakan produk dari interaksi semua faktor ini. Siswa dengan kemampuan rata-rata tetapi motivasi dan dukungan yang bisa mengungguli siswa yang cerdas namun kurang termotivasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang fleksibel dan responsif untuk menangani keragaman di kelas. Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan utama dengan menyesuaikan isi materi, kegiatan belajar, dan bentuk tugas sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar siswa.
Pembelajaran kooperatif memanfaatkan kerja kelompok untuk memungkinkan tutor sebaya dan saling mendukung di antara siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Pembelajaran berbasis proyek memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka melalui penyelesaian masalah nyata. Selain itu juga penggunaan asesmen diagnosis di awal dan asesmen formatif yang berkelanjutan sangat penting untuk memetakan kebutuhan siswa dan memberikan umpan balik tepat waktu, sehingga proses pembelajaran dapat selalu disesuaikan untuk memastikan setiap siswa itu berkembang sesuai potensinya masing-masing.